Hampir 2 tahun dunia dilanda pandemi COVID-19. Kita dipaksa menjaga diri dengan saling menjauhi dan mengurangi interaksi. Masyarakat dipaksa go online demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Hal ini tentu berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari hal itu, pemerintah mencanangkan program pengalihan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Namun, ekspektasi tidak sesuai dengan realitanya. Banyak kasus yang terjadi akibat perubahan mendadak ini. Banyak guru yang tidak siap dengan pembelajaran online ini, dan yang lebih mengerikannya lagi, ada salah satu kasus bunuh diri siswa di Kalimantan akibat banyaknya tugas yang diberikan oleh gurunya. Hal ini tentu disebabkan oleh meningkatnya sifat individualis selama masa sekolah online, sehingga menyebabkan kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Lantas, sekolah online masih bisa menjadi sebuah inovasi atau malah menjadi sebuah tragedi? Pada siang hari ini, bersama saya Amelia Fibrianti dan dua orang narasumber hebat, yaitu Kak Najwa, salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Sumeneb, dan Bapak Hairus, salah satu guru IT di SMA Negeri 1 Sumeneb, dengan pembahasan podcast kali ini yaitu sekolah online, inovasi atau tragedi. Penasaran bagaimana pembahasan kita kali ini? Tetap bersama kita di DLC Podcast, Stay Diligent, Loyal, and Creative. Oke, selamat pagi Pak Hairus dan Kak Najwa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman, di sini kita akan diskusi sedikit nih tentang sekolah online, inovasi atau sebuah tragedi bersama dua narasumber hebat di depan saya. Oke, langsung aja kita ke Pak Hairus terlebih dahulu nih. Buat Pak Hairus nih, kesulitan apa aja sih Pak sebagai guru di SMA Negeri 1 Sumeneb menghadapi sekolah online? Kalau di SMA kita, ya kita tetap harus sama ya dengan tujuan dari pemerintah, yaitu adalah menjaga keamanan dari COVID ini sebenarnya. Tapi apapun alasannya, kita tetap kesehatan tetap dijaga dan juga pendidikan juga harus tetap terjaga begitu. Oke, berarti di pandemi kali ini ada beruntungnya juga ya Pak buat guru-guru untuk belajar teknologi berarti? Betul, ya. betul. Oke, beralih ke Kak Najwa nih sebagai siswa. Pasti banyak keluhan dong di selama masa sekolah online. Menurut Kak Najwa bagaimana nih pendapatnya tentang sekolah online kali ini? Iya, jadi kalau menurut saya sendiri ya, sekolah online ini kan merupakan suatu solusi ya dari pandemi yang melanda Indonesia pada saat ini. Saya pribadi sangat sangat menyayangkan sih adanya pandemi ini, sangat menghambat pembelajaran kami sebenarnya. Karena sekolah online bagaimanapun juga, pembelajaran tatap muka atau interaksi secara tatap muka tidak akan pernah terganti dengan yang namanya sekolah online, tidak akan pernah bisa terganti dengan yang namanya pembelajaran secara online. Itu sih. Dan kalau menurut saya ya, sekolah online ini tragedi atau inovasi, menurut saya sih bisa dua-duanya. Sekolah online ini bisa menjadi tragedi, bisa juga menjadi suatu inovasi. Jadi tergantung bagaimana siswa dan guru yang tentunya menjalankan pembelajaran online ini, bagaimana sikap siswa dan guru dalam menghadapinya. Jadi seperti itu. Untuk tantangannya sendiri, sekolah online ini terutama saya dapat keluhan dari beberapa siswa ya, yang mereka tuh ngeluh tugasnya banyak, terus mereka ngeluh, aku nggak bisa nih belajar di masa-masa online seperti ini, nggak bisa belajar tanpa diajarin guru. Padahal sih kalau menurut saya ya, ini saya ngebahas satu sisi dulu, belajar tanpa guru. Bisa kok kita, maksudnya belajar tanpa tatap muka dengan guru, karena kita di zaman sekarang ya 4.0, kita ini sudah punya yang namanya YouTube, kita sudah punya berbagai search engine yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi, mencari ilmu-ilmu yang kita perlukan, mencari mata pelajaran gitu. Dan di YouTube udah banyak kok channel-channel yang menyediakan pembelajaran, materi-materi pembelajaran bisa kita gunakan. Jadi kalau siswanya beralasan nggak mampu buat belajar, nggak mampu buat mendengarkan belajar tanpa tatap muka, saya kira kalau Anda butuh penjelasan gitu, kalau misalnya Anda butuh penjelasan, Anda bisa mendengarkan penjelasan dari YouTube gitu. Tergantung cara belajar Anda, gaya belajar Anda. Sekolah online ini bisa menjadi inovasi bagi guru, bisa menjadi suatu
inovasi, iya benar, bisa menjadi suatu inovasi karena bisa menjadi sarana bagi guru dan siswa untuk lebih mempelajari teknologi, untuk lebih menerapkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya seperti itu, tapi ya realitanya yang terjadi beberapa guru gitu belum menggunakan itu, belum memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, fitur itu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi ya kesimpulannya itu dua mata pisau. Oke. Jadi menurut Kak Naswa tadi kan harus ada pelatihan nih buat guru ya. Gimana tanggapan Pak Hairus nih tentang itu? Ya makanya tadi saya katakan dengan adanya IHT, kalau IHT itu sebenarnya pelatihan. Jadi ini house trainingnya di SMA. Nah, kami sering sih mengadakan IHT sebelum-sebelumnya dengan cara kita menggunakan, ya meskipun tidak kita tatap muka IHT-nya ya biasa kita bisa mengadakan secara online juga dengan menggunakan Google Meet atau Zoom yang tadi ada yang Jitsi dan yang lain-lain. Banyak sekali sebenarnya, cuma hanya kitanya aja yang tidak paham gitu. Nah, tapi dari situlah akhirnya kita lambat laun mau tidak mau memaksa guru itu untuk melakukan hal yang terjadi begitu. Apa contohnya dari hasil IHT itu? Ya seperti biasa yang saya dulu pernah katakan bahwa akan melewati 3 tahap tersebut. Manusia itu akan melewati dari 3 tahap karena itu sudah pakem saya kira. Pertama kali kan kalau orang punya ilmu itu yang pertama kali adalah tester dulu nih. Setelah tester dia agak show-off nih kan, dalam tanda kutip nih saya tahu kan begitu. Nah akhirnya dia coba nih bikin tugas gitu, masih dalam trial mencoba dan akhirnya setelah itu ya dia sekarang kan sudah lumayan lah saya kira, meskipun seandainya kita mengadakan PJJ pun tidak yang seperti dulu tugas Awal-awal ya Pak ya. itu awal-awal karena memang dampak dari efek ini gimana sih cara bikin tugas, dan akhirnya itu terjadi di create dan akhirnya itu yang terjadi begitu loh. Oke, berarti buat teman-teman di rumah nih sekolah online tidak menjadi penghalang buat berprestasi ya? Tidak menjadi penghalang buat berprestasi. Harus lebih semangat gitu. Oke. Buat Pak Hairus lagi nih, pendapat Pak Hairus sendiri kalau misalkan ada sesuatu yang negatif di sekolah online, misalkan kayak siswanya kabur tugas, itu Bapak sebagai guru tuh gimana? Ya, kalau malah sebenarnya bukan menjadikan tantangan, bukan menjadikan ini sebagai hambatan, tapi ini menjadi sebuah solusi. Kan kita berbasis data dong. Benar. Kita berbasis data. Kalau seandainya anaknya memang tidak masuk A, B, C, D, F, G, kan kita juga masih ada wali. Dari walinya nanti kita store ke BK-nya, nanti dia bekerja sama. Itu sudah biasa kami lakukan. Tercatat ya Pak ya? Tercatat lah, dengan alasan ya ini tadi, dengan adanya by data. Maka sebenarnya lebih rinci sih kalau kita berbicara by data begitu. Ini lebih rinci aja. Jadi anak ini nggak masuk selama 4 minggu. Itu terjadi. Ada yang sampai 6 minggu, itu tuh pernah terjadi. Itu ada? Ada. Wow. Ada. Kita memang karena kalian berada di antara beribuan orang, jadi kalian tidak merasa. Padahal dari beberapa ribu itu ada teman kalian yang begitu, gitu loh. Oke, berarti kan sampai sekarang rencananya pasti ada klaster baru nih Pak, pasti nanti ada sekolah online lagi. Nah itu gimana buat di SMA 1 sendiri? Kalau di SMA saya mah mau hybrid ya, bisa saya katakan bisa hybrid nih, bisa online, bisa mau offline, bisa online mau offline, terserah. Jadi kita memang sudah siapkan dari kedua-dua sistem ini. Kalau juga mau PTM tatap muka ya begini keadaannya. Tapi kalau kita mau online, kita sudah ada kok. Berarti udah siap semua ya Pak? Siap. Oke teman-teman, tadi tuh beberapa diskusi bersama dua orang narasumber hebat. Dan poin penting yang dapat kita petik dari diskusi tadi adalah sekolah online sebenarnya bisa menjadi sebuah inovasi jika kita menyikapinya dengan hal baik. Tapi kalau misalkan kita menyikapinya dengan hal buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Bukan begitu? Betul. Jadi sekolah online sekali lagi bukan menjadi penghalang kita untuk berprestasi seperti Kak Naswa tadi. Harus lebih semangat untuk belajar, untuk meraih tujuan sebagai generasi emas Indonesia. Amin. Oke, terima kasih untuk Pak Hairus dan Kak Naswa. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Buat penonton di rumah, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya udah nonton sampai akhir acara. Saya Amelia Fibrianti sebagai host pamit undur diri. Sampai bertemu di acara podcast selanjutnya. Terima kasih.